Akhirnya saya dipindahin ke sana di rutan daerah Cikeas, Bogor itu. Nah di sana itu rutan baru bang. Rutan itu dulunya itu bekas makam, luas. Makam TPU dibeli sama negara, dibangun rutan di situ. Napi yang lain itu yang kebangun malam, kan nggak semuanya kebangun malam ya untuk sholat tahajud. Itu kalau yang bangun itu ngelihat tengah-tengah, ya kadang kuntilanak, kadang pocong. Banyak sosoknya? Banyak, kalau di Cikeas itu kan bekas kuburan bang. Dia ngelihatnya itu sebenarnya dari jauh datang. Dia waktu tidur dia kan ngadupnya keluar gitu ya, tapi dari pojokan sana kuntilanak terbang ke arah dia gitu. Nyamperin gitu? Nyamperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau di penjara. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Taufik nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Sehat. Nah Bang, ini kan lu pernah di penjara nih Bang ya? Iya. Di penjara di salah satu penjara di daerah Jakarta. Itu tahun berapa nih Bang di penjara lu Bang? Itu awal masuk sih saya tahun 2019. 2019? Nah waktu itu lu penjara berapa tahun Bang? Saya vonis sih 3,5 tahun. Oke. Tapi jalanin 2,5 tahun. Oh kan ada itu ya, apa namanya, remisi ya kalau itu ya, berkelakuan baik segala macam. Pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat. Oh berarti pembebasan bersyarat waktu itu lo? Iya, ngambil PB. Oh 1 tahun? Iya, cuman syaratnya harus lapor diri selama 1 tahun juga gitu. Per bulan. Per bulan? Iya. Oh, oke. Emang harus begitu ya kalau pembebasan bersyarat ya? Iya, harus. Semua kasus. Iya, namanya gue awam sih nggak pernah masuk penjara nih Bang ya. Oke. Nah ini kan selama kurang lebih berarti 2,5 tahun nih Bang ya. Nah, lu di penjara. Itu penjara pindah-pindah nggak nih Bang? Pindah Bang. Itu daerah mana aja Bang lu pindah? Pertama, saya di daerah Jakarta Selatan. Yang kedua, di daerah Bogor, itu masih rutan. Nah, setelah itu saya pindah ke lapas, daerah Jakarta Timur. Sama terakhir, lapas yang di Bogor. Berarti 4 kali lu pindah selama 2,5 tahun? 4 tempat. Oke. Itu kalau pindah itu kenapa Bang? Emang udah jadwalnya pindah. Oh, emang ada jadwalnya? Emang harus pindah. Banyak, kasus lain pada ditangkap juga. Pada ngumpul di situ, kalau nggak dipindahin ya. Ibaratnya kalau nggak ada yang bebas juga penuh penjara. Penuh, dipindahin ke yang kosong? Iya. Oh iya. Oke. Enggak, tapi emang setelah vonis itu, semua kasus itu emang harus pindah ke lapas. Awal kan ditangkap itu pertama masuk rutan dulu. Baru habis itu biasanya setahun lah paling lama, baru dipindahin ke lapas. Gitu. Oh emang wajib dipindahin ke lapas? Emang wajib. Oke. Dipindah serah tangan ya ibaratnya. Serah tangan. Awal kan sama pihak polisi gitu, Polri. Nanti sama pihak lapas itu Kementerian Hukum dan HAM. Oh beda-beda ya jatuhnya. Lapas. Oke. Berarti di 4 penjara berarti ya? Iya. Itu di 2 rutan, 2 lapas. 2 rutan, 2 lapas di 4. Berarti kita bilang penjara aja lah ya. Di 4 penjara ini lu ngalamin kejadian horor tuh? Iya Bang. Oke, di 4-4-nya ini? 4-4-nya. Oke. Cerita selengkapnya kita tahan dulu Bang ya. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Taufik, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat Sobat Tengah Malam, support terus channel kita dengan cara like, share, komen, dan pastinya subscribe channel ini. Oke Bang, kita mulai nih Bang ceritanya Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Akhir tahun 2019 saya kena kasus Bang. Ya adalah kasus besar waktu itu. Sempat menggemparkan Indonesia gitu. Saya ditangkap, dibawa tuh saya ke rutan di daerah Jakarta Selatan. Saya di situ diinterogasi kurang lebih seminggu lah ada. Selama interogasi tuh belum ditaruh di kamar, masih di lantai 1 lah. Kalau di lantai 1 kan ramai ya. Itu belum
ngalamin kejadian horor sih. Sampai 3 bulan ke depan baru ngalamin. Makanya setelah interogasi itu baru tuh saya dimasukin sel di lantai 4 paling atas. Tapi selama 3 bulan itu belum ngalamin kejadian horor atau ngerasain apapun. Sampai saya pernah berantem sama temen satu sel. Nah itu saya dipindahin ke sel yang ada di pojokan. Pojokan itu jadi kita nggak bisa ngelihat nggak kena sinar matahari. Pokoknya pojokan itu ngadepnya tembok gitu, gelap. Jadi kejadian horornya bang, waktu saya di rutan Jakarta Selatan itu, awalnya itu pertama kali ya pas bulan Ramadan itu posisi saya tidur tuh sekitar tengah malam lah ya, jam 11 mau ke jam 12. Itu saya kebangun bang. Itu nggak taunya posisi teman saya udah kesurupan bang. Nah untungnya di dalam sel itu ada teman saya yang bisa meruqyah orang. Akhirnya sama dia tuh ibaratnya diruqyah, berusaha dikeluarin setannya itu. Sempet ngamuk-ngamuk tuh bang teman saya yang kesurupan itu ya, matanya merah, terus ngeluarin suara kayak suara setan gitu, ngegerem apa. Iya. Kayak bukan suara dia lah, suara sosok lain gitu. Nah setelah itu saya kan kaget ya, masih posisi ngantuk banget itu karena bangun tidur. Nggak taunya berhasil dikeluarin tuh bang setannya. Nggak taunya malah setannya berusaha masuk ke saya bang. Akhirnya saya kejang-kejang tuh, nggak bisa ngendalin diri saya. Kayak udah mau ngerasukin ke jiwa saya, mungkin mau kayak gimana sih kalau orang kesurupan itu jiwanya ya dikendaliin ya, nggak bisa ngegerakin tubuh, jadi termasuk suara juga setannya gitu yang gerakin. Tapi masih sadar ini? Tapi iya saya masih sadar. Dalam hati juga kayak saya baca doa juga sambil diruqyah sama teman saya itu. Tapi posisi benar-benar kejang-kejang itu kencang banget bang, tubuh saya nggak bisa diem. Gitu. Akhirnya sekitar sampai setengah jam lah dibaca-bacain ayat-ayat suci gitu. Syukurnya bisa keluar bang. Setelah itu hari berikutnya itu saya sama teman saya tuh lagi belum tidur tuh, udah malam lah, sekitar jam 10-an ke atas lah. Itu saya masih kayak baca buku lah di dalam itu ya. Nah itu saya ngelihat tempat sampah gerak-gerak sendiri bang, kenceng banget. Saya kan ngobrol sama teman saya yang ahli ruqyah gitu, dia bisa ngerasain sosok juga gitu. Tapi bukan indigo gitu, tapi bisa ngerasain. Nah itu saya ngobrol sama teman saya, Bi, itu kenapa itu tempat sampah gerak sendiri? Kayak nggak ada kucing, nggak ada tikus. Itu biasa itu penghuni sini itu. Akhirnya saya beraniin diri kan, ngecek setelah berhenti bang, setelah nggak goyang gitu maksudnya. Setelah berhenti saya cek, pastiin itu ada kucing atau tikus nggak ada bang. Nah pas saya tengok ke pojokan, saya langsung ngucap istighfar sama takbir bang. Ada sosok kuntilanak bang, pojokan situ, putih, tapi mukanya serem bang. Itu saya langsung takbir, langsung istighfar, saya langsung ke belakang lah ibaratnya, langsung ngelapor ke teman saya. Nah teman saya itu emang orangnya nggak takut sih sama begituan. Yang ngeruqyah ini? Iya. Akhirnya disamperin sama dia, dibacain, akhirnya hilang. Berarti sempat ngeliat juga dia? Lihat, ya pasti. Dia kan sering ngeruqyah orang, dia sering sama sosok-sosok itu. Ya bisa ngerasain, bisa ngeliat juga. Pernah waktu itu saya ngobrol sama teman saya lagi ngobrol malam tuh, posisi ngobrol masalah itu yang horor-horor setan. Itu barang-barang di kamar mandi bang, langsung rubuh semua bang. Kayak dia nggak seneng gitu. Kayak ada yang jatuhin. Iya jatuhin, bukan satu barang, semua kayak sampo, sabun,
tuh jatuh semua langsung ketakutan orang-orang. Iya. Ya udah langsung berdoa aja dah di situ ya, namanya kita orang beragama ya. Ya kita berlindung sama Tuhan gitu. Itu kayak beneran kayak emang dia tinggalnya di pojokan situ dah. Soalnya emang info yang saya dapat ya di kamar itu pernah kejadian bunuh diri. Ada napi bunuh diri. Iya, napi bunuh diri. Cuman udah lama ya. Bunuh dirinya nggak baru gitu. Saya sebenarnya hampir tiap malam, Bang. Hampir tiap malam itu saya pasti dimimpiin horor. Nggak pernah ada mimpi-mimpi indah itu di penjara itu nggak ada. Pasti kalau nggak horor, mimpi aneh-aneh dah. Ya, mimpi pernah tuh saya di dalam mimpi itu diserang sama kuntilanak. Itu sampai kayak mau dicium, diperkosa gitu. Oh, iya. Selain mimpi itu saya diganggu rep-repan gitu kayak ketindihan. Nah, itu mungkin efeknya. Saya setiap bangun tidur itu nggak bisa gerak, badan saya itu harus saya iniin dulu baca-baca ayat kursi ya. Ayat kursi, ayat pendek. Sampai ya kalau ada teman saya yang ibaratnya ngebangunin baru kayak kita bisa gerakin lagi gitu. Kayak bener-bener diikat banget gitu. Nggak bisa tangan, kaki. Kalau di dalam mimpinya emang kayak kita beneran ditindihin gitu. Tapi pas kita melek itu kita nggak bisa gerak. Ya kalau untuk mistis mungkin ya emang beneran ditindihin jin, walaupun ya dalam metode ilmiah ada ininya penjelasannya gitu. Sleep paralysis katanya. Iya gitu. Ya itu sih Bang, kalau untuk orang lain, teman saya ngelihat setiap malam Jumat Bang, pasti lewat itu. Sosok kuntilanaknya melayang itu, dia terbang. Ya nggak, namanya setan mah nggak napak ya. Melayang itu setiap, kan banyak yang ini Bang ya, yang kalau malam itu tengah malam ada yang sholat tahajud. Apalagi bulan puasa kan. Itu bulan puasa juga tetap ini. Tetap kuntilanaknya tetap keluar malam Jumat. Keliling, dia kan bentukannya kotak ya. Apalagi di sana itu ada altar persembahan gitu. Saya rasa sih itu sih yang mengundang dia ya, karena ada sesajen. Ada altar kan ada sesajen. Iya. Saya rasa itu sih. Semacam dupa-dupa itu. Dupa itu kan, makanya dukun-dukun pakai dupa itu buat mendatangkan makhluk-makhluk halus ya, jin. Kalau wujud lain saya nggak pernah ngerasain gitu. Dari orang-orang juga sering lihatnya kuntilanak. Mungkin perempuan kali ya yang bunuh dia ada di lantai 2 itu. Soalnya lantai 2 itu khusus perempuan sih Bang, napi perempuan. Tapi munculnya nggak tiap hari sih Bang, tiap malam Jumat doang. Nah tiap malam Jumat itu dengar dari blok sebelah itu, saya bukan jelekin agama lain tapi emang ada altar gitu. Altar persembahan. Mungkin itu yang mengundang dia datang. Tiap lantai itu, jadi bukan di lantai 4 aja. Semua lantai di iniin. Pernah ya kesaksian polisi situ juga lantai 1. Pernah digangguin. Pernah ngeliat penampakan sih. Nah mungkin yang waktu kesurupan itu mungkin ya itu sosok kuntilanak itu. Terus dalam mimpi ketindihan. Itu saya rasa sih sosok yang sama ya. Ya untuk itu sih di situ kuntilanaknya sih Bang yang saya alamin gitu. Terus sampai akhirnya saya kurang lebih setahun di situ. Saya pindah ke rutan daerah Bogor. Karena waktu itu saya sempat kena kasus ketahuan main HP di dalam sel. Emang nggak boleh main HP ya? Nggak boleh. Akhirnya saya dipindahin ke sana di rutan daerah Cikeas Bogor itu. Nah di sana itu rutan baru Bang. Rutan itu dulunya itu bekas makam luas. Makam TPU dibeli sama negara, dibangun rutan di situ. Ya di atas kuburan itu, rutan itu ya akhirnya jadi horor gitu. Saya pas datang sana itu habis itu saya dipukulin sampai ditelanjangin juga sama brimob. Disiksa lah di sana, diinterogasi dulu awalnya. Habis itu dimasukin ke sel. Di sana itu rutannya itu ada 3 blok A, B, dan C. Pertama saya masuk ke blok B. Itu one man one cell. Saya sendirian di sana.
Ya total ruangan sih ada 100 di sana bang. Bentukannya itu, rutannya itu kotak bang, persegi panjang lah ya. Tengah-tengahnya itu lapangan, ada apa ya, kayak kandang itu buat tempat olahraga. Oke. Nah, kayak kandang burung besar gitu lah, kayak di kebun binatang gitu. Nah itu ditaruh situ buat olahraga. Oh, kalau lagi istirahat taruh di situ. Iya, itu pun nggak tiap hari, seminggu sekali doang. Iya. Penjaranya modelnya sih, tempat tidurnya itu ya terbuat dari besi, sampai klosetnya juga besi aluminium gitu. Penjaranya juga terbuat dari kontainer. Ya itulah, cuman ada blower gitu, nggak ada kipas, nggak ada AC, bener-bener kosong aja. Ukuran itu kalau nggak salah ukurannya 2x2. Kecil berarti. Iya kecil. Makanya dinamain sel tikus. Oh, sel tikus ya. Iya. Itu emang penjara khusus yang bermasalah sih. Iya. Yang keras pemahamannya gitu. Ditaruh di sana gitu. Kejadian horor yang di Rutan Cikeas bang, itu waktu itu posisi saya tidur tuh bang. Tidur itu sama di Cikeas juga, saya masih diteror sama kuntilanak itu ya. Masih didatengin tiap mimpi malam. Entah dia nampakin diri dari jauh gitu, saya ngelihat dalam mimpi ya. Kadang nyerang saya. Nah sampai saya terakhir pas sadar itu, saya posisi melayang bang. Itu kayak diangkat sama dia itu ya. Pas saya sadar, saya baca-baca ayat, nah dilepasin itu, saya jatuh itu. Makanya sempat sakit juga itu. Kan soalnya tempat tidurnya itu besi ya, bukan kasur. Berarti pas lu bangun lu melayang? Pas melek gitu, cuman nggak bisa ngegerakin tangan, kaki gitu. Cuma melayang itu? Melayang bang, bukan saya aja. Ada teman saya juga yang lain juga diangkat. Ada yang diangkatnya kakinya doang gitu miring. Kalau saya melayang gitu, kayak apa ya, kayak di film-film alien gitu. Ya, melayang gitu ya kan. Dan jatuh? Ya pastinya jatuh. Ketika dilepas sama dia kan, jatuh lagi dengan gaya gravitasi kan. Kita emang ya melayang kayak model di ruang angkasa gitu, hampa gitu. Saya juga nggak ngerti ya kenapa diserang gitu. Padahal saya di dalam itu beneran fokus ibadah loh, dekat sama Tuhan gitu. Kita cuman sholat, ngaji, ya kan. Paling hiburan cuman baca buku aja. Saya tuh di dalam penjara banyak menghabiskan buku bang, baca buku gitu. Ratusan buku saya baca. Itu doang sih. Soalnya nggak bisa kita di dalam main HP itu nggak. Selain baca buku, ya paling olahraga. Apalagi sel sempit kayak gitu, nggak bisa. Paling jalan doang, mondar-mandir sama push up doang. Nggak bisa olahraga yang lain. Karena kecuali 2x2 tadi ya? Iya, kecuali nanti di lapas baru bisa olahraga yang lain. Kayak main bola gitu lah. Di dalam itu ya makanya kejadian horornya saya itu yang saya alamin masih sama, mimpi horor, ketindihan. Nah kalau di Cikeas ini ekstrimnya ya itu sampai diangkat gitu. Iya. Terus kalau dari info yang lain itu ya keran nyala sendiri, pintu kalau malam gerak sendiri, bukan nutup. Angin sekuat apapun nggak bakal bisa sih. Soalnya itu pintu besi bang, besi full. Jadi cuman nyisain lubang dikit doang. Oh iya. Lubang kotak gitu. Terus kalau jendelanya baru jeruji. Itu tiap malam pintu, padahal kan pintu otomatis ya. Maksudnya ada yang dikunci tapi ada yang otomatis juga. Tapi pintu bisa bisa terbuka, bisa nutup. Padahal pakai mesin itu. Sana kan canggih ya. Penjaranya ekstra itulah. Brimob yang keliling juga. Sebenarnya takut-takut juga mereka kalau keliling malam itu. Soalnya sering kejadian horor. Kalau dari teman yang lain juga ngelihat sih penampakan tengah-tengah lapangannya. Karena tengah-tengah ada lapangan gitu. Ada kadang sosoknya campur sih bang di sana itu.
Soalnya kan bekas kuburan ya, bekas makam itu kalau saya sih nggak ngelihat sendiri, tapi ada orang yang napi yang lain itu yang kebangun malam, kan nggak semuanya kebangun malam ya untuk sholat tahajud. Itu kalau yang bangun itu ngelihat tengah-tengah, ya kadang kuntilanak, kadang pocong. Banyak sosoknya? Banyak, kalau di Cikeas itu kan bekas kuburan bang. Iya. Ada ya mungkin gundurwo atau apa sih, setan di Indonesia kan tergantung setan lokal ya ibaratnya. Pocong, nggak mungkin Dracula. Pocong, kuntilanak, gundurwo gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Bahkan ada yang gila bang. Pernah ada yang gila? Iya ada yang Waktu lu di sana itu? Iya. Ya kalau gila sih dilepasin. Oh iya, ada yang sampai ada yang meninggal juga karena emang kondisinya parah itu. Itu di bawahnya, derajatnya ibaratnya di bawahnya Nusa Kambangan itu. Parah. Rutan paling sadis lah ibaratnya. Tapi itu posisi masih rutan, bukan lapas. Kalau di Nusa Kambangan itu lapas. Nah di Nusa Kambangan emang horor juga sih. Soalnya di sana kan pulau khusus, penjara, banyak penjaranya. Di tengah hutan, ada tempat eksekusi mati, ya kan? Kasus yang hukuman mati ya, entah pembunuhan atau kasus teroris. Ya itu, kalau di rutan Cikeas itu aja sih yang saya alamin sih bang. Soalnya saya nggak lama di Cikeas, cuma 3 bulan. Saya bersyukur banget bisa keluar dari situ buru-buru cepet karena masa tahanan saya udah setahun lebih soalnya. Oh, iya. Jadi setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan ya. Iya, akhirnya saya dipindahin ke lapas. Itu bersyukur banget sama Tuhan. Ibaratnya padahal cuma pindah penjara berasa bebas gitu ibaratnya. Iya. Berasa bebas dari penjara. Karena di lapas itu kita emang nggak dikurung bang. Jadi lapas itu kan luas ya. Apalagi lapas di daerah Jakarta Timur itu ya, kelas 1. Itu luas lah kayak komplek gitu. Di sana itu kita bisa keluar, bisa ke kantin, bisa ke masjid gitu. Ada masjidnya dalam, ada gereja, ada tempat gym ibaratnya. Kita bisa jajan, bisa main lah sama orang. Bisa ya ada lapangan bola, ada tempat olahraga lah, macam-macam. Kalau di lapas itu lengkap. Oh, yang Jakarta Timur ini? Iya, Jakarta Timur itu. Ya, bahkan napi khusus koruptor itu ada blok khususnya di sana. Beda fasilitasnya. Oke. Ya emang sih per kasus dibedain. Ya, kriminal umum, teroris, koruptor. Terus untuk kejadian horornya yang saya di lapas kelas 1 ya, daerah Jakarta Timur itu saya kan di sana bloknya blok khusus. Waktu awal-awal itu sama, saya diisolasi. Saya satu sel sendiri dulu, nggak dicampur sama yang lain. Nah selama di sel itu bang, di kurung itu saya masih sama. Kalau tidur dimimpiin, kalau bangun masih rep-repan, masih suka ketindihan. Nah terus kalau untuk penampakannya sih itu saya sih nggak ngeliat langsung, tapi teman saya yang lain yang pernah duluan di situ, yang udah lama di blok itu, pernah ngeliat bang sosok itu. Waktu itu dia posisi tengah malam sama, bangun tidur mau ke kamar mandi. Itu kamar mandinya kan ada di belakang tuh ya, jadi selnya itu ada kayak khusus kamar mandi, kayak gudang bang di situ. Nah di situ pas dia ke kamar mandi itu, dia ngeliat sosok genderuwonya bang di situ bang. Di kamar mandi itu? Iya di kamar mandi. Jadi ada kamar mandi luar, ada kamar mandi dalam. Tapi kalau kamar mandi luar kan untuk wudhu lah ibaratnya. Dia mau sholat di luar gitu, di depan. Ya gitu sih bang. Malam ya, jam sekitar ya dini hari lah. Ya sekitar jam 1, jam 2. Dia cerita sama saya gitu. Lihat sosok genderuwo itu. Wah kalau genderuwo kan ngeri bang. Ini langsung kabur dia. Walaupun baca-baca ayat gitu juga, langsung kabur. Nggak jadi sholat, langsung tidur lagi deh. Nggak jadi tahajud ya berarti? Nggak jadi. yang ada disamperin. Terus kalau dari napi lain, di blok-blok lain, kan karena lapas ini khusus laki-laki bang. Itu sih yang pernah ada kejadian ini laki-laki. Jadi
sosoknya itu bukan kuntilanak sih di lapas ini. Sosoknya mungkin ya orang yang apa sih istilahnya kalau di Islam itu jin korinnya mungkin. Oh, korinnya. Jin korinnya. Menyerupai berarti? Iya, menyerupai. Itu saya juga kan ngobrol-ngobrol sama napi lain yang dari blok lain. Itu nggak taunya ada yang pernah juga di blok lain. Itu teman satu selnya pernah ngelihat sosok yang mirip sama temennya yang udah meninggal, Bang. Itu dia posisi ngelihat ya di dalam selnya. Padahal rame-rame di situ. Tapi tetap nampakin diri. Pas malam hari dia ngelihat, cuman nggak dirasukin sih, cuma ya ngelihat aja gitu kayak ya mungkin itu sosok jin korinnya gitu yang menyerupai gitu. Kalau mungkin arwah aslinya kan mungkin ya udah pindah alam lah. Ya udah ke atas ya. Jasadnya juga kan udah dikubur. Saya sih nggak terlalu lama sih di lapas ini, cuma 3 bulan doang. Sempet sih di sana Lebaran Idul Fitri di lapas ini. Oh, di Jakarta Timur ini? Iya. Sebelumnya Lebaran pertama itu di rutan daerah Jaksel itu. Oh, iya, Jakarta Selatan. Lebaran pertama. Nah, setelah dari lapas Jaktim ini, saya ditawarin sama ada badan pemerintah gitu untuk pindah ke lapas khusus di daerah Bogor. Nah, di lapas khusus ini fasilitasnya itu lebih terjamin lah. Dari segi makan, kita bisa dapat uang dari hasil pelatihan kerja. Terus di sana kita bisa belajar. Terus fasilitas juga lebih oke lah di sana itu. Ya udah akhirnya saya pindah ke lapas daerah Bogor, daerah Sentul, Bang. Itu lapasnya ada di atas bukit. Di kawasan IPSC itu, internasional kayak keamanan pertahanan punya PBB sama tentara gitu. Nah, itu emang di sana juga ketat sih. Lapasnya itu ketat dijaga sama tentara. Tapi ya lapasnya nggak terlalu besar sih, lapasnya kecil gitu. Lapasnya model kayak rutan, nggak kayak lapas yang di Jaktim ini. Kalau lapas Jaktim ini kelas 1, dia makanya luas gitu. Kalau yang di Sentul ini, dia lapasnya kelas 2, jadi agak kecil. Terus lantai 2 lah ininya, lapasnya cuma lantai 2. Dia modelnya sama kayak di rutan Jaksel itu lah, kurang lebih. Cuman kan bedanya, kalau di rutan Jaksel itu sampai lantai 4. Nah, kalau ini lantai 2 doang. Nah, di situ sih ada, di belakangnya itu emang ada tempat lapangan luas. Ada lapangan tenis, lapangan futsal. Kalau di tengah-tengah lapasnya cuman ada lapangan bulu tangkis. Buat kita main bulu tangkis. Tapi kalau untuk pelatihan kerja itu kita keluar, ada kawasannya itu untuk pelatihan kerja, untuk belajar kita itu. Belajar kayak model kuliah gitu kita. Ya di sana diajarin sih bahkan sama dosen-dosen gitu. Terus dapat uang juga waktu gitu kalau kita. Nah, kalau untuk kejadian saya yang terakhir ini yang di lapas Sentul ya, daerah Bogor ini. Sama, Bang, di sini saya tuh walaupun selnya itu nggak terlalu sempit ya, ukuran 3x4 lah, tapi tetap sendiri, nggak digabung sama orang lain. Nah, di situ saya ngalamin kejadian itu sama, masih dimimpiin, rep-repan juga, bahkan sempet kayak mau dicabut nyawanya itu. Kalau menurut saya kejadian horor itu bukan sekedar sama setan aja sih. Iya. Kayak sama malaikat maut pun kejadian horor sih. Bener-bener. Saya benar-benar waktu itu pasrah banget, Bang. Apa saya mati dalam penjara ini? Benar-benar kayak sakaratul maut gitu, kayak nyawa mau keluar gitu, kayak mau dicabut, jantung deg-degan. Itu posisi setelah divaksin sih. Apa itu efek dari vaksin ya? Yang COVID ini ya? Iya, waktu itu masih kejadian COVID. Itu saya ngalamin benar-benar udahlah pasrah saya.
ucap syahadat aja itu. Oh, iya. Baca doa sama syahadat ya biar husnul khotimah lah ibaratnya. Benar-benar. Terus kalau untuk penampakannya sih teman saya Bang, dia di pojokan ya. Dia ngelihatnya itu sebenarnya dari jauh datang. Dia waktu tidur dia kan ngadupnya keluar gitu ya. Tapi dari pojokan sana, kuntilanak terbang ke arah dia gitu. Nyamperin gitu? Nyamperin, kan kotak gitu ya. Dia posisi sini, ini kan lorong nih. Di sono kan tembok. Nah itu kalau saya di samping Bang. Iya. Saya di samping selnya itu. Ya mungkin saya tidur ya, saya nggak lihat kalau kuntilanak itu lewat mah ya. Cuman temen, dia 2 kali dalam posisi kadang lagi tidur, belum tidur banget, tapi masih ngelihat ke arah depan gitu, sama pas di sholat tahajud. Dia ngadep kiblatnya ke arah sana gitu. Itu disamperin gitu. Dia ngelihat emang dia indigo sih Bang, bisa ngelihat makhluk halus. Berarti lagi sholat didatengin? Iya, nggak tahu mau nyerang atau cuma lewat doang gitu mungkin. Iya. Kuntilanak. Tapi dia emang nggak takut sih orangnya sama itu. Udah biasa sih, namanya indigo ya, udah biasa. Tuh bisa ngeruqyah juga dia. Banyak sih yang bisa ngeruqyah Bang, teman-teman saya itu. Karena emang pemahaman agamanya dalam. Justru yang pemahaman agamanya dalam ini ya bisa ada pengalaman-pengalaman mistis gitu. Ya, termasuk saya gitu, semakin saya taat beribadah malah semakin diserang terus gitu. Makin diganggu malah. Ibaratnya mungkin Tuhan mau uji ya, kita takut nggak nih sama makhluk ini, sama setan gitu, takutnya lebih takut sama Tuhan atau sama setan. Tapi ya tetap aja ya, kita namanya manusia ada rasa takut ya, sama nggak nyaman gitu kan, namanya digangguin terus. Walaupun saya di dalam penjara sempat belajar filsafat ya, sempat goyang juga iman ya, sempat mempercayai bahwa sains itu kebenaran, Tuhan itu tidak ada. Tapi yang saya refleksiin dari pengalaman pribadi saya, kalau emang setan itu ada, berarti Tuhan itu ada. Ya, yang gaib itu ada. Benar-benar. Justru malah ateisme itu kayak penyesatan dari setan itu untuk kita nggak percaya Tuhan. Saya juga malah ada teman, dia sekte satanik. Pernah ngikut ritualnya, sempat ngelihat sosok setannya yang menyerupai manusia gitu kan. Itu makin nguatin lagi iman saya sama Tuhan gitu. Ya itulah akhirnya saya percaya lagi sama Tuhan ya, walaupun sempat ateis sih, sempat ateis. Iya. Di lapas. Setelah keluar. Oh, Setelah keluar saya pelajarin ulang sempat ateis ya, gara-gara belajar filsafat sih. Saya soalnya kalau belajar agama atau belajar apa aja itu secara mendalam Bang. Iya. Ya itu. Tapi saya mutusin untuk ya beragama kembali gitu. Itu aja sih yang saya alamin Bang selama di dalam. Nah di lapas Sentul ini saya kurang lebih setahun sih. Oh iya. Kan tadi setahun, 3 bulan, setahun lagi. Iya. Oh, kurang lebih ya pas 2,5 tahun ya. Iya, 2 tahun 6 bulan. Iya. Akhirnya saya bebas. Itu saya dianterin sih sama pihak lapas buat pulang ke rumah. Oke Bang, berarti di penjara yang pertama nih di Jakarta Selatan ya Bang. Ini kan lu ngelihat sosok kuntilanak nih Bang ya. Iya, dan lu sering banget ibaratnya ditindihin nih. Iya, ketindihan. Ditindihin. Nah, selama... Padahal sebelum saya masuk penjara itu nggak ketindihan. Iya, maksudnya nggak ada pengalaman horor lah sebelum masuk penjara. Ada, cuman jarang lah ya. Ada jarang. Nah, selama di 4 penjara ini kan lu selalu ketindihan nih Bang. Selalu mimpi yang aneh-aneh. Iya, mimpi. Nah, selama mimpi itu diserang sama, ibaratnya kita bisa bilang kuntilanak lah ya. Itu kuntilanak sama nggak? Seringnya kuntilanak. Nah, itu kuntilanak sama nggak Bang? Di 4 penjara ini? Apa beda-beda? Sosoknya? Iya, sosoknya. Saya nggak bisa ngidentifikasi ya. Kuntilanak itu kan cuman putih, rambut panjang. Kita kan nggak tahu dia sosok yang berbeda atau enggaknya. Oh, maksudnya kalau lu ngeliat... Kecuali kita ngobrol ya, kenalan. Nggak, maksudnya pas lu ngeliat mukanya itu identik nggak nih sama nih setiap penjara nih? Di penjara di Jakarta Selatan, di mana tuh? Cikeas ya. Dan di Jakarta Timur sama di Sentul. Nah, setiap lu mimpi itu sama nggak sih sosoknya? Gue penasaran nih Bang. Kalau menurut saya sih
Beda sih Bang, harusnya beda. Harusnya beda. Harusnya beda karena beda lokasi ya, beda tempat ya. Saya nggak tahu ya kalau emang kuntilanak itu ngikutin saya apa enggak, sosok yang ngikutin saya apa enggak. Berarti bisa selalu hadir dalam mimpi saya. Berarti bisa disimpulin. Saya nggak bisa nyimpulin Bang karena saya bukan paranormal gitu. Iya sih benar sih. Ibaratnya abang nih taunya ini sosoknya kuntilanak aja, nggak tahu itu sosok yang sama di penjara Jakarta Selatan atau enggak, kita nggak tahu lah ya. Yang penting taunya kuntilanak yang sering nindiin abang nih, selama kurang lebih 2,5 tahun di penjara ya. Iya, kalau dalam mimpi sih sebenarnya pocong pun saya pernah mimpi juga kalau. Waktu di penjara mana itu? Rutan Jakarta Selatan itu pernah mimpiin sosok-sosok lain. Cuman kalau untuk melihat penampakannya kuntilanak di penjara itu kuntilanak. Tapi dari kesaksian teman-teman yang lain juga. Oh, sama lah ya sosoknya ya. Tapi kalau yang di Jakarta Selatan ini, kan dimimpiin sama yang lu lihat di pojokan itu sama nggak setannya? Kuntilanak. Sama maksudnya kuntilanak. Iya. Maksudnya identikal sama gitu ya, putih. Iya putih, tapi bukan kuntilanak merah bukan. Oh putih, rambut panjang. Cuman mukanya, lu ngeliat nggak itu? Yang pas nampakin? Enggak Bang, enggak kelihatan mukanya, dia rambut panjang ketutupan gitu. Oke. Nah tadi kan lu kalau mimpi mau dicium nih. Nah kalau pas mau dicium diserangnya itu pastilah. Kelihatan kan mukanya? Kelihatan hancur kalau itu. Hancur. Itu serem banget. Pas lagi nongolin di pojok. Saya sekarang masih kebayang Bang. Pas lagi di pojok itu ketutup rambut mukanya. Iya kalau itu kan gelap juga ya. Iya. Cuman kelihatan ya putih sama hitam gitu ya, dia berdiri gitu ya. Oke. Dan tadi kan sempat ada kasus bunuh diri ya, mohon maaf bunuh diri di Jakarta Selatan ini. Iya. Itu di lantai berapa tadi? Di lantai 4 di kamar ya. Paling pojok itu. Kan yang bunuh diri cowok. Kenapa kuntilanak nih? Tahu nggak Bang kira-kira? Pak, kalau lantai 2 perempuan juga ada yang bunuh diri. Karena kemungkinan itulah yang dia naik-naik ke atas lah. Mungkin dia genit. Namanya hantu kan bisa nembus Bang. Iya bener, mungkin dia genit maunya ke lapas-lapas cowok. Tapi kan ini dia kan yang meninggal cowok ya tadi. Kalau yang di ruangan saya ya katanya infonya bunuh diri cowok. Bunuh diri cowok kan. Tapi nggak pernah lihat penampakan si orang ini kan? Nggak pernah. Dari teman-teman juga? Saya nggak terlalu lama sih di kamar itu, nggak terlalu lama juga. Oh dipindahin lagi? Pindahin, soalnya di blok itu saya pindah-pindah kamar juga. Yang pertama kasus berantem tadi ya? Iya berantem, makanya pindahin ke pojok ini. Iya, yang di kamar pertama itu saya ya kalau dimimpin iya, maksudnya kalau ngelihat penampakan gitu enggak, dirasukin enggak. Ya itu kejadiannya yang di pojok itu Bang. Ya, yang banyak yang pojok ya? Iya. Mungkin namanya gimana ya, orang auranya mungkin negatif atau gimana. Iya. Jadi banyak sosok-sosok yang pengennya di situ mungkin, kita nggak tahu ya. Karena kan namanya alam gaib kan kita kan tahunya cuma sedikit gitu loh. Nah dan di Cikias ini tadi kan bekas makam nih ya. Iya. Bekas makam. Dulunya itu makam. Dan banyak banget napi yang saksian napi yang lihat penampakan di tengah lapangan. Berarti ini penjara? Soalnya ya kan jendela itu ngadep ke lapangan semua. Kamar itu. Berarti penjara ini lapangan kotak, kelilingnya penjara? Iya, kamar-kamar gitu. Kamar-kamar. Kamar-kamar, tengahnya lapangan. Oke. Berarti banyak yang lihat situ. Ada sosok malam-malam. Kuburan. Iya sih, benar-benar sih. Oke. Berarti serem juga ini Cikiasnya. Tapi malah di Cikias lu nggak ngeliat penampakan. Tapi ekstrimnya lu malah diangkat. Iya. Di dalam kamarnya itu. Iya, malah diangkat lu itu. Iya. Dan dari napi-napi lain saya juga. Saya nggak ngeliat itu karena kalau malam itu tidur, nggak ngeliat ke depan jendela. Dan yang seremnya tuh banyak napi yang ngaku dia diangkat juga sama. Ada bukan beberapa. Saya. Iya. Oke. Ya itulah jahilnya. Iya. Namanya penjara ya. Iseng banyak. Ada yang horor lah ya, banyak lah ya. Apalagi di situ namanya tempat-tempat orang kriminal banyak semua ya. Walaupun ada beberapa yang tobat, tapi tetap aja sih. Tetap digangguin. Nah kalau di Jakarta Timur ini lapas lumayan terkenal ya. Iya terkenal. Lumayan terkenal dan tadi juga banyak artis-artis. Iya ada artisnya. Tapi pernah ketemu artis Bang di situ? Pernah Bang. Saiful Jamil. Aduh Saiful Jamil. Mungkin tahu nih beberapa sobat KTM nih. Saiful Jamil di mana di penjaranya ya? Iya. Nah kalau di ini kan juga tadi ada kasus bunuh juga ya?
Iya. Emang dia sosoknya gondorwo yang di kamar mandi ujung yang temen lu yang lihat ya. Oh yang yang cowok ya? Iya, yang di sini ya, yang teman lu nih yang di blok sebelah ngelihat si ini apa sih almarhum lah bisa dibilang lah ya. Jin Koreno. Malah di situ bisa dibilang aman lah ya, nggak terlalu parah gangguan lu ya di situ ya. Enggak, ya cuman mimpi sama rep-repan aja. Dan terakhir yang di mana tuh? Sentul ya. Itu enak kayaknya tuh, adem dingin ya. Iya, dingin Bang. Dan terakhir di Sentul tuh pernah makan apa tadi? Kuntilanak sih temen ngelihat 2 kali. Oh, yang terbang itu ya? Iya, terbang. Kalau saya pribadi ya cuman itu, dalam mimpi sama ketindihan, sama berasa beneran Bang. Waktu itu saya kayak sakaratul maut itu kayak ngeliat malaikat maut sih. Apalagi zaman COVID. Untungnya nggak tahu ya saya masih hidup sampai sekarang ya. Belum ajalnya. Iya. Apalagi waktu itu zaman COVID ya, di mana apa namanya ya, orang-orang pada takut nih kalau meninggal kuburnya. Nah itu saya pikir. Ibaratnya kan pada takut lah orangnya. Saya meninggal nggak tahu karena efek vaksin atau karena kena corona. Karena emang saya kena corona juga. Kena corona. Omikron. Oh, Omikron. Iya, waktu zaman 2021 itu kalau nggak salah ya. Iya, 2021 ya. Di mana banyak orang divaksin sakit. Ya, mungkin sakitnya parah nih, apalagi di penjara, dingin lagi ya. Demam udah. Iya. Emang kalau cowok kan kalau demam kan rasanya mau mati. Iya. Gemeter aja, dingin aja. Oke, berarti kesimpulannya dari apa namanya 2,5 tahun lu di penjara nih Bang ya. Berarti kebanyakan lu ditindih nih Bang ya. Sama sosok-sosok kayak bisa dibilang kuntilanak lah di situ lah. Dan selama 2,5 tahun juga ada 4 penjara nih. Gue juga baru tahu nih Bang ya, kalau namanya keluar dari penjara apa namanya di penjara pindah-pindah nih. Gue juga baru tahu nih. Karena ya gue belum pernah masuk penjara nih. Jangan sampai Bang. Iya, oke. Tapi parah memang di penjara Bang ya. Maksudnya sering digebukin dulu Bang. Digebukin sih awal aja sih. Awal aja. Masuk pas interogasi ya ibaratnya. Ya. Interogasi. Pas ditangkap nih dalam mobil. Terus pas interogasi, kalau napi kriminal umum biasanya dipukulin lagi sama napi-napi yang lain. Iya. Kalau saya sih enggak ya. Teman-teman baik semua. Iya. Disambut malah. Ibaratnya abang ini ada kasusnya Bang ya. Iya. Kita nggak nyebutin kasusnya karena lumayan sensitif. Ya, kasusnya khusus lah. Kasus khusus pokoknya. Nah, tahun 2019 itu. Ya, sama 2 kali doang sih sebenarnya saya dipukulin ya setelah pindah ke rutan di Cikeas ini. Oh, yang Cikeas. Iya. Sama polisi. Sama polisinya. Udah kacau. Kalau apa sih udah enggak. Karena emang dari Kementerian Hukum dan HAM itu kan ngutamain humanisme, kemanusiaan. Oh. Itu udah nggak dipukulin lagi. Nggak boleh berantem sama situ ya? Maksudnya dilarang. Oh, iya dilarang. Nggak bebas banget nggak ya? Kalau lapas-lapas kan kadang-kadang ada yang nggak suka berantem. Oh, berantem sering. Sering, tapi dibisain. Oh, nggak dicuekin gitu sama polisi kan? Nggak kena hukuman juga sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Taufik nih, jadi 2,5 tahun Bang ya? Iya. Ibaratnya di penjara karena suatu kasus yang kita nggak bisa sebut, dan penjaranya juga nggak kita sebut ya Bang ya? Iya. Karena sensitif lah, kita namanya gaib itu kan nggak bisa dibuktikan, takutnya kita dianggap menjelek-jelekan, segala macam, makanya kita nggak mau. Ini sih, saya cerita real, pengalaman nyata ya, tanpa bohong atau manipulasi. Iya. Intinya kita nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan suatu tempat Bang ya. Cuman untuk men-sharing cerita horor kita lah, pengalaman horornya. Oke Bang Taufik, thank you banget nih. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam nih, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Taufik juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.